Hmm, tidak ada rasa, hambar, tapi kenyalnya sama persis dengan makan permen karet. Nggak bahaya kan, Pak? Enggak, malah sehat. Saya makan tadi adalah getah dari damar yang bening seperti ini. Beneran loh. Saya berada di kawasan Kebun Damar Rawas namanya. Ini adalah bagian dari Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Saya akan bawa kalian lebih dekat ke lokasi ini. Saya akan bawa kalian lebih dekat melihat pohon damar dan juga termasuk bagaimana cara pengambilan getah damarnya. Selamat pagi, masih di Krui dan kali ini saya akan bawa kalian untuk melihat seperti apa proses mengambil getah damar langsung di pohon damarnya. Ada Pak Husin yang akan pandu kita. Teman-teman sudah ada di sana dan kita lihat prosesnya, termasuk dengar-dengar cerita dari Pak Husin juga. Ikutin saya. Kunjungan saya dan teman-teman kali ini ke kawasan Kebun Pohon Damar itu karena diajak oleh Randy selaku owner dari Sunset Beach Hotel. Bertemu dengan Pak Husin yang menjelaskan banyak hal tentang pohon damar termasuk fungsinya bagi hutan. Damar ini juga nggak banyak di tempat lain, nggak ada. Di Bandar Lampung nggak ada, di Liwa nggak ada, di Sumber, di Pajar Bulan nggak ada. Di daerah-daerah lain Sumatera itu yang banyak ada sih ada, tetapi tidak dibudidayakan seperti ini. Ini kan disengaja ditanam, bukan hasil hutan. Karena damar ini ada dua macam. Kalau ini damar ini Japanicus apalah namanya menurut kita, tetapi kalau ini menurut saya ini adalah Agathis alba karena dia diambil getahnya ini melalui penyadapan kulitnya atau melukai bata. Kalau yang disebut orang damar batu itu dia seperti pohon meranti, beda dengan ini. Kalau kita bolongin nggak keluar getah, tapi kalau dia udah mati mengendap turun, getah yang ada itu, kadar-kadar air dan getah yang ada itu di dalam akar, di dasar tanah sudah mengalami osifikasi, pengerasan, baru digali, namanya damar batu. Beda dengan damar ini, damar mata kucing kalau kata orang. Beda damarnya. Memang banyak jenis-jenis damar. Tapi kualitasnya yang bagus yang mana? Ini nomor 1 dunia. Kalau kita ini ya nggak ada chew gum, langsung makan, ya bisa. Tapi dia nggak manis, nggak mabok, Dan nggak bahaya. Dan nggak bahaya. Kalau kita nyari kayu bakar, nggak ada chew gum, ini aja. Iya, tapi nggak manis aja, tetapi ini lebih sehat karena alami. Tidak mengalami proses kimia. Terus kalau dia ini Usianya berapa tadi? 250 tahun? 250-an. Kalau dia ini punya buah, sekarang lumayan getahnya. Tetapi kalau dia berpucuk, apalagi berbuah, getah ini berkurang. Berkurang. Buah damar ini kayak titiran, punya 3 spek. Kalau dia terbang bisa spek kemana-mana, bawa angin, bisa puluhan kilometer. Jadi dia tumbuh lagi yang baru. Tetapi jenis seperti itu kualitasnya nggak terjamin. Orang-orang Krui cari getah yang paling bagus, yang berwarna kuning, terus banyak getahnya. Itulah untuk bibit. Ini damar. Kalau di sini hutan di sini heterogen, nggak hutan-hutan lain. Nenek moyang orang Lampung itu paling cerdas yang ngapain hutan. Kenapa gitu? Kalau di Jawa atau daerah lain, hutan itu ditebang, ditanami dengan tanaman yang monogen. Sawit, sawit semua, sengon, sengon semua. Kalau di sini heterogen, damar, tangga buku, minyak pecek, ini lagi, damar lagi, ini cempedak, ini pecek lagi, ini duren, itu duren.
Jadi kesuburan tanah itu terjaga. Kalau dia monogen, dia butuh natrium saja. Habis diserap semua pohon ini natrium, nggak ada ini unsur natrium, fosfornya habis karena tidak sinergi. Kalau ini sinergi, pelestarian hutannya terjaga. Ini daun duku, yang kecil daun damar, yang lebih panjang itu lagi daun durian. Ini buang natrium, satu buang fosfor, satu buang ini kalsium. Nah, jadi pupuk NPK ini sinergi, ini butuh natrium, ini butuh P, itu butuh K, ini buang K, itu buang P, ini buang N. Jadi pelestarian hutan itu jaga kesuburannya. Jadi kalau orang yang tanam satu jenis tanaman, contohnya sawit. Sawit itu memang program yang paling merugikan dunia. Ya, dia satu varietas, dia greedy apa? 100 air, 100 unsur hara, akarnya jadi semen. Setelah 20 tahun tidak menghasilkan apa-apa, pohonnya nggak bisa dimanfaatkan. Coba kalau tanam pohon kelapa biasa, semakin tua semakin mahal pohonnya, dia nggak rakus, nggak nyemen semua tanah. Jadi mudah ininya, kalau dijual pohonnya juga mahal. Jadi kalau orang-orang itu hanya kepentingan kapital, bukan untuk kepentingan masyarakat. Saya pribadi merasa apa yang dijelaskan oleh Pak Husin benar-benar detail, bahkan layaknya seorang mahasiswa yang mendengarkan dosen. Karena Pak Husin juga memang sangat piawai dan sering sekali banyak berpengalaman memandu para wisatawan untuk menjelaskan tentang damar di pesisir barat. Ikut itu habis kurang. Ya, mau coba dong. Apa? Seperti bapak tadi. Tapi yang cari yang agak nih, bagus, bersih, tak lunak. Jadi saya mau coba, kan tadi bapak mengunyah ini. Ini kan bubble kayak gum. permen bubble gum kan, tapi nggak sama kan dengan bubble gum yang ada. Iya. Iya, tapi nggak manis. Mencarinya yang putih kristal bening seperti ini. Kita lakukan seperti yang bapak tadi lakukan. Tidak ada rasa, hambar, api, kenyalnya sama persis dengan makan permen karet. Nggak bahaya kan Pak? Iya, malah sehat. Oh, baru tahu saya. Kuat. Nggak ganti-gantian gitu. Tuh, Tuh, seperti permen karet tarik, akhirnya. tarik. Nih. Tuh, Semakin lama dikunyah, dia semakin ngantuk dan persis permen karet. Gimana? Kamu tertarik untuk coba getah damar secara langsung? Jadi, setelah tadi saya dan teman-teman menyimak penuturan banyak hal dari Pak Husin, sekarang kita akan lihat nih salah satu yang bertugas mengambil getah damar langsung dari pohonnya, yaitu Pak Subeki. Proses menaiki pohon damar untuk mengambil getah damar di setiap lubang adalah dengan cara mengakses lubang-lubang yang telah dibuat dan menggunakan sebuah alat yang dilingkarkan di pinggang dan juga di pohon damar yang terbuat dari rotan. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi Pak Subeki meniti lubang per lubang untuk sampai di bagian atas dan mengambil getah damar yang berada di setiap lubang. Jadi prosesnya seperti itu sampai dengan lubang yang paling tinggi di ketinggian pohon damar. Bisa bayangkan kan seperti apa sulitnya untuk mengambil getah-getah damar tersebut. Menurut keterangan dari Bapak Husin, luas dari perkebunan pohon-pohon damar yang ada di
Krui, pesisir barat mencapai lebih dari 350 hektar dan tersebar di beberapa tempat, bukan hanya di lokasi yang kami datangi ini. Dan setiap pohon damar itu memiliki beragam atau berbeda-beda pemilik. Jadi antara satu pohon dengan pohon yang lain dalam sebuah kawasan biasanya dimiliki oleh berbeda atau orang yang berbeda. Seorang petugas pengumpul dari getah damar seperti Pak Subeki ini dalam satu hari bisa mencapai 10 hingga 20 kg untuk mengambil getah damar, dan kemudian akan diproses menuju ke pengepul yang nantinya akan diolah atau dijual kepada pihak produsen ataupun distributor lainnya. Jadi yang menarik adalah bahwa ada banyak pohon damar di pesisir barat kawasan Krui, dan ini sebenarnya bisa jadi tujuan dari kunjungan wisatawan karena tak banyak kawasan di Provinsi Lampung memiliki pohon damar. Karakteristik dari pohon damar itu sendiri adalah pohon yang besar, lurus, benar-benar mendominasi dari sebuah kawasan perkebunan. Menyaksikan proses pengambilan getah damar ini menarik loh, sekaligus bisa semacam healing untuk personal karena suasananya tenang di perkebunan yang asri dan kesan tropis, perkebunan hujan tropis sangat khas di kawasan ini. Jadi udaranya sejuk banget. Buat kamu yang pengen tahu seperti apa proses pengambilan getah damar, boleh banget datang ke pesisir barat. Nah, berikut adalah akhir dari kegiatan Pak Subeki mengambil getah damar. Menarik bukan? Sebenarnya kalau di pesisir barat mengambil getah damar disebut repong damar, itu ada festivalnya. Dan saya membayangkan kalau ini dilakukan untuk sebuah kunjungan wisata. Sangat menarik.